Kalau bicara manusia dan sifat-sifatnya, ya menurut saya sesungguhnya jangankan manusia, menurut saya semua makhluk itu memiliki keunikannya masing-masing. Karena setiap makhluk itu terbentuk dari banyak kehidupan berulang-ulang, yang tentu di setiap kehidupan itu masing-masing spesifik, tidak sama. Dan di setiap kehidupan juga mereka juga mengalami sebuah proses di mana mereka ini ada yang kemudian mendapatkan orang tua seperti apa, kawan-kawan seperti apa, ya kan? Kemudian background pendidikan dan sebagainya, pergaulan dan sebagainya, itu kan akan membentuk mereka semua, membentuk pola pikir dan cara pandang masing-masing ya. Nah, kita nggak usah bicara soal manusia dulu. Saya akan cerita soal kucing. Jadi waktu saya kecil, saya pernah punya kucing. Waktu saya kecil, saya punya kucing. Kucing ini saya pungut dari jalanan. Masih kecil-kecil waktu itu, mungkin masih umur 1-2 bulan lah waktu itu. Jadi kucing ini ada 3 ekor kucing. Waktu itu saya jalan-jalan dan kemudian ketemu 3 ekor kucing. Saya pikir juga terlantar. Jadi karena masih kecil-kecil, saya bawa pulang ke rumah. Nah, akhirnya 3 ekor ini kami pelihara. Jadi waktu itu saya kan ada adik-adik juga. Adik-adik saya ini juga ngambil kucingnya sendiri-sendiri. Jadi saya pilih salah satu kucing. Kucing saya namai Tutul. Kemudian yang kucing yang lain itu dikasih nama oleh adik-adik saya, ada yang namanya Manis, ada yang namanya Loreng. Nah, padahal kami menemukannya itu sama-sama masih kecil, mungkin induknya juga sama. Cuman kemudian ya, ketika sama-sama tinggal di rumah kami ya, itu kucing pun memiliki karakternya masing-masing. Jadi kucing yang lain, si Loreng sama si Manis ini, seperti layaknya kucing-kucing yang lain, mereka ini ya Anda tahulah kalau yang namanya bosnya lagi makan, namanya kucing itu, apalagi kucing kampung, pasti kan bukan cuma ngeong-ngeong, tapi walaupun ada makanan di meja sudah ditutupin pakai tudung saji gitu, biasanya juga loncat pengen inilah ngambil makanannya. Nah, jadi kucing-kucing yang lain pun seperti itu. Kucing saya yang namanya Tutul itu saya didik, dan anehnya meskipun saya mendidiknya dengan sederhana, kucing ini bisa cepat untuk beradaptasi, dan mungkin ya kalau saya katakan ini kucing yang agak beradab. Jadi saya mendidik dia supaya tidak seperti kucing-kucing itu. Ketika saya makan, saya tidak izinkan dia untuk mengeong-ngeong. Udah, saya suruh diam, kamu diam, duduk, nanti habis saya makan, kamu saya kasih makan. Kemudian dalam hal berak, Anda tahu semua ya, kalau yang namanya kucing berak itu kan otomatis sembarangan. Nah, waktu kami kecil ya, mama saya itu ngomong kepada kami, karena kami memutuskan untuk mengadopsi kucing, maka kami harus bertanggung jawab merawatnya, dari membersihkan pupnya itu ya kan, kemudian kita harus punya kewajiban kasih makan, memandikan. Nah, yang paling ribet adalah ketika kucingnya ini berak. Bayangkan 3 kucing. Nah, 3 kucing ini gimana coba?
untuk menentukan ketika ada berak yang tiba-tiba ada di lantai. Kemudian bagaimana kami menentukan siapa yang habis berak ini? Nah, akhirnya karena saya tidak mau diperbudak oleh kucing, ya, nggak mau istilahnya kucingnya jadi seenaknya seperti itu. Akhirnya saya bilang sama nih kucing, saya ajarin, saya bawa ini kucing, setiap kali saya menemukan misalnya dia berak, ya, saya bawa dia ke kamar mandi pembantu saya. Kamar mandinya itu klosetnya kloset yang jongkok itu, ya. Jadi saya hanya ajarin 3 kali, dan tentu saya jewer juga, ya, karena saya nggak mau kucing saya jadi kucing yang manja. Setelah 3 kali saya ajarin, besok-besoknya kucing saya ini dia bisa berak sendiri persis di lubangnya. Ya tentu Anda jangan membayangkan bahwa kucingnya ini juga bisa nyiram, enggak. Jadi kucing saya ini bisa berak persis di lubang WC. Yang kemudian yang nyiram ya tentu pembantu saya itu. Nah, ini. Jadi kucing saja ini memiliki kualitas sendiri-sendiri. Manusia juga. Nah, kemudian kucing saya juga ada yang anehnya lagi. Jadi si Tutul ini, dia ini entah kenapa ya, bisa mengikuti pola hidup saya. Jadi begini, si Tutul ini entah kenapa dia hanya mau makan dari makanan yang ada bekas-bekasnya atau bau-baunya saya. Jadi biasanya kalau saya habis makan, kemudian di piring yang tempat saya makan itu, saya racikkan makanan untuk dia. Nasi, lauk-lauk, setelah saya uletin dan saya ulenin itu, kemudian saya taruh di piringnya dia, dan dia yang makan setelah itu. Jadi beda piring ya, masing-masing punya piring sendiri-sendiri itu kucingnya. Nah, kemudian ya, dari kecil ada saat-saat tertentu saya ini sangat suka untuk vegetarian. Nah, tentu sebagai manusia normal, kita akan berpikir bahwa kucing nggak mungkin ikutan vegetarian sama kita, ya kan? Jadi waktu itu setiap kali saya vegetarian ya, saya kasih kucing itu tetap makanan yang normal. Saya kasih misalnya ikan asin, kemudian saya kasih itu ada yang namanya ikan pindang, kemudian ayam ya, saya suirin itu dan sebagainya. Tetapi anehnya setiap kali saya vegetarian, dia nggak mau makan. Dia makan tetap maunya yang apa yang saya makan. Misalnya saya makan nasi dengan kangkung aja, nah dia pun makannya nasi dengan kangkung aja. Aneh buat saya. Jadi akhirnya ketika saya melihat bahwa oh ternyata kucing saya ini nggak mau kalau makanannya beda sama saya lagi vegetarian, dia ikut vegetarian. Padahal aneh, masa kucing vegetarian. Jadi itu padahal kita bicara binatang ya, kucing. Nah kalau kita bicara manusia, tentu harusnya lebih beda lagi. Karena manusia ketika kita lahir, kemudian kita dibesarkan ya, kita sudah punya lingkungan yang mendidik kita, dari orang tua, mungkin lingkungan-lingkungan lain yang ikut berperan aktif di dalam kehidupan kita, kemudian nanti pendidikan, pergaulan kita. Nah ini tentu pasti akan membuat setiap manusia menjadi beda dan unik, sehingga kita tidak bisa menyalahkan kalau ada orang lain yang memiliki pola pikir dan cara pandang yang beda. Dan masing-masing orang tentu dia tertarik dengan sesuatu yang mungkin pernah dia lakukan di kehidupan lampau. Frekuensinya beda-beda. Jadi setiap manusia ataupun makhluk-makhluk kan frekuensinya beda-beda. Jadi misalnya ada orang-orang yang memang dari kecil dia suka apa gitu kan. Tapi ada dari kecil misalnya seperti saya memang agak suka-suka dengan yang berbau spiritual, kemudian pertapaan, kemudian hal-hal yang
keterampilan yang menurut saya ini banyak orang yang tidak mau mempelajarinya. Karena menurut saya baik ini sesuatu spiritual yang sifatnya adalah kebatinan, ataupun sesuatu yang sifatnya kita bisa pelajari dengan rumus-rumus, itu menarik buat saya. Sehingga saya sangat suka belajar yang seperti itu. Nah, terlepas apakah ini logis dan tidak logis, ketika yang kita pelajari itu nanti kembali ke diri kita masing-masing. Kalau misalnya kita mengalami satu pengalaman yang sesungguhnya kalau kita pikirkan dengan nalar itu nggak masuk logikanya, tetapi kenyataan. Sehingga misalnya kita bicara, saya ada pengalaman seperti ini. Bagi Anda yang mungkin Anda tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang aneh, Anda mungkin akan berpikir, ini ayah ini halusinasi atau apa, atau tahayul atau apa. Itu wajar buat Anda yang barangkali mungkin tidak ada pengalaman di situ. Tetapi banyak juga orang-orang yang memiliki pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dimasukkan dengan logika, dengan nalar, dengan akal sehat. Dan itu terjadi. Maka kita harus menghormati setiap pengalaman-pengalaman yang berbeda ini dan keunikan-keunikannya. Coba ketika saya bilang kucing saya vegetarian gitu. Kalau ada yang sama-sama punya kucing yang kebetulan vegetarian juga, nah tentu dia akan bisa menerima, betul ini Ayah Sagara, saya pernah punya ini kucing saya juga vegetarian. Tapi bagi orang yang nggak pernah mendapati kucing vegetarian, namanya kucing masuk vegetarian, nanti dikira saya membual. Nah kan seperti itu. Maka menurut saya sih ya, karena setiap manusia ini memiliki pengalaman yang beda-beda, pola pikir, cara pandang dan sebagainya yang beda-beda, maka ya kita menghormati. Jadi ketika ada seseorang yang mungkin berbeda dengan kita tidak perlu yang namanya kemudian menjelek-jelekkan dia, ini orang pasti nggak benar, atau ini orang begini, ini orang begitu. Lebih baik nggak usah ini, karena siapa tahu kalau kemudian hari Anda akan mengalami pengalaman itu, istilahnya Anda ditunjukkan atau ditampar dengan pengalaman itu malah lebih gawat. Nah, jadi bagi saya karena adanya keunikan masing-masing makhluk, saya biasanya menghormati setiap cerita-cerita pengalaman masing-masing orang. Meskipun mungkin ya kita memiliki pengalaman yang berbeda, tetapi itu tidak perlu kita permasalahkan. Karena bagaimanapun juga manusia ini di dalam setiap kehidupannya itu akan mendekat, tertarik ataupun berhubungan dengan orang-orang yang sefrekuensi atau makhluk-makhluk yang sefrekuensi, sehingga itu tidak bisa kita paksakan untuk sama dengan kita, ya. Maka saya pikir ketika kita menghadapi orang-orang yang memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda, ya gak ada masalah. Ini untuk pengetahuan kita juga. Ketika kita mendengarkan mereka, rupanya ada yang punya pengalaman seperti ini, baguslah, sekedar untuk pengetahuan, ya kan? Apakah kalau kemudian hari kemudian kita juga mengalaminya atau tidak, itu urusan belakang. Tapi kita tidak perlu kemudian mengguli, nggak mungkin lah ini, ngibul lah inilah. Kalau begitu Anda ngomong ngibul, ternyata orang ini pengalamannya benar-benar asli, Anda sudah karma buruk, ya, Anda sudah menuduh dia berbohong. Nah, ya lebih baik nggak usah komentar yang aneh-aneh.